Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah hari raya Pentakosta. Saya mau bertanya, apakah Anda sudah menerima Roh Kudus atau belum? Sudah menerima Roh Kudus atau belum? Sudah ya, melalui pembaptisan ya. Ketika kita menerima pembaptisan, biasanya baptisan dewasa itu disertai juga dengan pemberian sakramen krisma. Ya, kalau biasanya yang bukan baptisan dewasa, krismanya berikutnya ya. Kita semua telah menerima Roh Kudus. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Roh Kudus itu sungguh menghidupi kita atau tidak? Kan itu. Apakah Roh Kudus itu menghidupi kita atau tidak? Ya. Jadi ada suatu kisah, ada seorang guru dengan murid, itu mereka biasa relasi guru dengan murid ya. Jadi murid ini cukup pinter dan juga agak sedikit nakal. Biasanya orang pinter itu nakal ya, biasanya ya. Nah, kemudian murid ini dia mungkin beli burung di pasar ya. Kemudian dia beli burung, kemudian dia bawa burung itu di dalam genggamannya. Dia datang ke gurunya, dia tanya, "Guru, saya ada seekor burung di tangan saya. Kemudian pertanyaan saya, apakah burung ini mati atau hidup?" Jadi dia bertanya kepada guru itu, burung ini mati atau hidup? Lalu guru ini bilang apa? Guru ini bilang, terserah kamu. Enggak bisa katanya. Guru harus memilih, burung ini hidup atau mati. Lalu gurunya bilang, itu terserah kamu katanya. Lalu murid ini penasaran, kenapa gurunya selalu bertanya terserah kamu? Lalu murid ini tanya, kenapa guru jawabnya seperti itu? Guru ini bilang begini, kalau saya bilang burung ini hidup, apa yang dia lakukan? Pasti dia matikan. Ya, murid pintar ya kan itu. Tapi kalau burung ini dikatakan hidup, dikatakan mati, apa yang dia lakukan? Murid ini pasti dia lepaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, demikian juga rahmat Roh Kudus dalam hidup kita. Itu seperti burung yang ada di tangan murid itu. Terserah kita mau kita apakan. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita menghidupi itu terserah kepada kita. Kita mau matikan Roh Kudus, blok, bisa ya. Bagaimana mematikan Roh Kudus? Ingat apa pesan Yesus? Ada dosa yang tidak diampuni karena menghina Roh Kudus ya. Kamu boleh mencela nama Yesus ya, kamu boleh menghina gambar-gambar kudus, tetapi ketika kamu menghina Roh Kudus, maka dosamu tidak diampuni. Apa artinya? Apakah kita menghina-hina Roh Kudus kemudian dosa kita tidak ada? Tidak, bukan seperti itu. Kita menghina Roh Kudus karena kita mematikan Roh Kudus itu dalam diri kita. Disuruh bertobat, tidak bertobat ya. Sudah tahu itu sesuatu yang tidak baik, dilakukan terus-menerus ya. Tidak ada pertobatan, mengeraskan hati yang disebut dosa yang tidak diampuni. Mengeraskan hati sampai kapan? Sampai mati. Bahkan beberapa yang saya pernah temui, dia tidak bisa mengampuni saudaranya sampai napas terakhir. Wah, itu bahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus ya. Demikian juga dalam hidup kita. Saat ini kita ditantang. Roh Kudus sudah kita terima semua. Kita semua dibimbing oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekarang terserah kepada kita untuk menerima Roh itu, menghidupi Roh itu dalam diri kita, atau kita matikan. Situasi zaman ini itu penuh dengan hal-hal yang membuat bahwa dunia ini tidak baik-baik saja ya. Perang, teror, kelaparan, pelecehan seksual, berita-berita hoax ya. Ini menjadi bukti bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Tetapi ternyata
situasi ini bukan hanya terjadi di luaran saja, tetapi justru terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam keluarga-keluarga dan kehidupan kita, suami istri tidak ada pengampunan, orang tua dan anak tidak ada pengampunan, sesama rekan kerja atau kenalan tidak ada pengampunan. Bahkan dalam gereja sendiri ada anggota-anggotanya yang tidak saling mengampuni. Akibatnya dunia tempat kita tinggal, dalam kehidupan kita juga tidak baik-baik saja. Hari ini kita ditantang. Hari ini Yesus telah memberikan kepada kita damai sejahtera bagi kamu, terimalah Roh Kudus. Damai sejahtera, kemudian terimalah Roh Kudus. Ada damai sejahtera, baru kita bisa menerima Roh Kudus. Ada damai sejahtera, maka Roh itu hidup dalam diri kita. Apa syaratnya? Syaratnya cuma satu: mau mengasihi dan mengampuni. Ya, itu mah khotbah mingguan ya. Mengasihi dan mengampuni itu khotbah mingguan. Ya, sama semua khotbah isinya seperti itu. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Maka dari itu setiap khotbah selalu diingatkan mengasihi, mengampuni, mengasihi, mengampuni, sampai mulut pastornya nyonyor. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mengampuni itu sulit, betul. Karena kita dibantu oleh Roh Kudus, maka kita berusaha untuk mengampuni, karena kita diberi kekuatan untuk bisa mengampuni diri sendiri dan juga mengampuni orang. Perlahan-lahan tetapi pasti, pada akhirnya kita dapat merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Hidup yang penuh rasa damai itu indah. Hidup yang penuh dengan kesejahteraan itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika kita menjalankannya itu harus ada perjuangan. Senantiasa diajak untuk berjuang perlahan-lahan, bertahap. Tuhan tidak menginginkan satu pertobatan seperti buah tomat ya. Pernah dengar ya? Ya, pertobatan tomat. Hari ini tobat, besok kumat ya. Bukan seperti itu. Pertobatan itu terus-menerus. Semakin kita jauh dari Tuhan, justru semakin kita harus mendekat dengan Tuhan. Semakin besar dosamu, semakin kamu harus rajin datang ke gereja. Ya, aku orang berdosa pastor, aku tidak layak ke gereja. Tidak, justru Anda yang dipanggil untuk dekat dengan Tuhan. Semakin banyak berdosa, semakin harus sering datang ke gereja. Ya. Jadi kami ini semua orang berdosa. Iya, kita semua orang berdosa. Ya. Kita membutuhkan Tuhan. Lihatlah, rahmat Roh Kudus itu diberikan kepada Allah agar kita senantiasa menyadari, bisikan Roh Kudus, datanglah kepadaku. Damai sejahtera bagi kamu, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati.